Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang function atau rumus-rumus perhitungan yang ada di Microsoft Excel 2007. Jika di video sebelumnya kalian belum menyimak rumus-rumus yang sudah kita bahas bersama, kalian bisa lihat dengan klik gambar I di kanan atas dari video ini. Kalian akan nanti diarahkan, direkomendasikan ke video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Silakan kalian buka kembali file Excel hasil pekerjaan dari pertemuan sebelumnya. Di sini saya sudah membuka file Excel-nya. Oke, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah berdasarkan dari function yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat rumus manual perhitungan tanpa menggunakan function yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Ya, ambil contoh, kita ingin membuat suatu perhitungan. Misalkan ya, kita ingin menjumlahkan nilai dari kepunyaannya Aris, ya. Kita ingin menjumlahkan nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh Aris, kemudian kita bagi dari beberapa mata pelajaran yang sudah terekam nilainya. Jadi ini mirip seperti rumus average ya. Jadi kita mulai seperti biasa, kita arahkan di kolom kosong, terus kita ketikkan sama dengan, ya, sama dengan. Setelah itu kita buat rumus manual ya, rumus perhitungan manual. Cara dalam kurung, karena kita mau menjumlahkan kolom B baris ketiga sampai kolom E baris ketiga kepunyaannya Aris semua, maka saya membuat posisi kurung prioritas. Jadi seperti prinsip matematika ya, kalau misalkan dihitung dalam kurung ada prioritas, baik itu prioritas mungkin perhitungan dari perkalian, pembagian, pengurangan, pertambahan, ataupun prioritas dari dalam kurung ya. Yang ada di dalam kurung itu ada prioritasnya tersendiri. Oke, kita mulai. Ini dalam kurung, saya tuliskan B3 ditambah C3 ditambah D3 ditambah E3. Saya kurung tutup. Setelah itu saya bagi dengan 4 karena di sini ada 4 nilai. Setelah itu saya enter. Ya, kita ulangi ya. Kita ulangi sekali lagi untuk pembuatan rumusnya. Jadi misal ini saya hapus lagi, kita buat rumus manual ya. Kita mau membuat berapa sih nilainya Aris kalau misalkan ini jumlahkan semua terus dibagi sama 4 mata pelajaran ya. Kita buat sama dengan, terus kurung buka, kita ambil kolom B baris ketiga karena kepunyaannya Aris ya, terus ditambah
C3 terus ditambah D3 terus ditambah E3. Saya kurung tutup, saya bagi 4. Setelah itu saya enter. Maka dia mendapatkan nilai. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gabung rumus yang kita sudah buat manual tadi, ya, yang kita sudah buat manual, kita gabungkan dengan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Masih ingat rumus round? Ya, yang pembulatan berapa angka di belakang koma, ya. Jadi kita bisa menambahkan rumus yang ada, ya, yang sudah disediakan oleh Excel, kita gabung dengan rumus yang kita punya. Seperti ini. Ini karena hanya satu angka di belakang koma, maka tidak menimbulkan efek apapun. Beda cerita kalau misalkan ada yang lebih. Nah, coba kita seperti ini. Yang ini coba kita hapus dulu roundnya. Kita hapus dulu roundnya. Langsung seperti ini. Oh, ternyata hasilnya memang 2 angka di belakang koma. Oke. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi, kita bikin rumus perhitungan manual. Misalkan sekarang di Budi, ya, kita buat rumus sama dengan kita kurung buka, kita hitung dulu nilai-nilai yang sudah didapatkan. Kita hitungnya berdasarkan kolom ya, saya lupa. Kita berarti ke B4 ditambah C4 ditambah D4 ditambah E4. Terus kita bagi dengan 4 karena di sini ada 4 nilai ya. Setelah itu kita enter. Oke. Ini akan kita gabungkan dengan perintah yang sudah atau function yang sudah disediakan oleh Excel, yaitu perintah round untuk pembulatan angka di belakang koma. Kita maunya berapa angka? Mau 1 angka, mau 2 angka, atau selebihnya. Jadi kita pakai misalkan 1 angka ya, 1 angka di belakang koma. Jadi setelah nilai 4 ini kita bikin koma dan kita tentukan berapa angka di belakang komanya. Kita tentukan 1. Oke, setelah itu kita tekan enter. Oke, yang tadi 72,25 karena kita hanya membutuhkan 1 angka di belakang koma, maka dia akan dibulatkan, ya, dibulatkan ke atas. Oke, cukup mudah bukan? Jadi kita bisa memadukan rumus perhitungan manual, ya, sesuai dengan rumus perhitungan matematika. Kita bisa mempunyai prioritas perhitungan, ya, berdasarkan kali, bagi, kurang, tambah, ataupun yang ada di dalam kurung. Kita bisa gabungkan dengan rumus-rumus yang sudah disediakan oleh Excel.
Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, jika kalian masih ada yang bingung atau kurang jelas, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Oh iya, jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.